Perkenalkan, nama saya Rani Sintia Jendi dengan NIM 2130401112. Di sini saya akan mempresentasikan tugas laporan saya itu studi kelayakan bisnis UMKM Cimin dan Maklor Antenelva. Yaitu profil UMKM Cimin dan Maklor Antenelva. Cimin dan Maklor Antenelva merupakan sebuah inisiatif usaha mikro kecil menengah yang telah berdiri sejak tahun 2022. Yang berdedikasi dalam industri kuliner atau makanan. Usaha ini berlokasi di depan Masjid Muslimin, Padang Tengah, Payabadar, Payakumbuh, Kota Payakumbuh. UMKM Cimina Maklo Antaneva ini didirikan karena suami pemilik yang berasal dari Bandung yang ingin memiliki usaha kecil-kecilan sehingga dia memutuskan untuk membuka usaha cilor dan maklor. Ternyata usahanya banyak diminati oleh konsumen seperti anak-anak TPA dan masyarakat setempat dan dagangannya selalu diminati. Konsep studi kelayakan bisnisnya itu UMKM Cimina Makro Antenelva menawarkan makanan ringan sehat dengan harga yang sangat terjangkau. Hanya dengan harga minimal 2.000, UMKM ini berhasil menarik perhatian dan berbagai kalangan, mulai dari masyarakat sekitar dan anak-anak TPA Masjid Muslimin. Desain studi kelayakan bisnisnya, usaha Cimina Makro dapat menghemat dan membantu waktu masyarakat di sekitar Masjid Muslimin dan anak-anak TPA membeli makanan ringan di sekitar Masjid Muslimin. POAC-nya dalam studi kelayakan bisnis. Pertama, aspek planning, target pasar UMKM Cimin dan Maklo Antenelva yaitu masyarakat sekitar dan anak-anak TPA Masjid Muslimin. Antenelva selalu memiliki owner selaku pemiliknya. Cimin dan Maklo membeli bahan baku perlengkapan dengan modal 5 juta. Pengeluaran UMKM Cimin dan Maklo Antenelva dalam 1 bulan membeli bahan baku sebesar 3 juta sampai 4 juta. Dan pendapatan kotornya per bulan sekitar 8 juta sampai 10 juta. Dua itu aspek organizing, itu struktur organisasi. Antenelva sebagai owner memperkerjakan 1 orang karyawan yaitu sebagai membantu dan memasak dan menjual cimin dan maklor. Sumber daya manusianya itu saat ini karyawan pada UMKM Cimina Maklo Antenelva sebanyak 1 orang yang dimana pekerjaannya sebagai pembantu memasak dan menjual cimin dan maklor. Dengan adanya tenaga kerja ini, owner berharap pelayanan pada UMKM Cimina Maklor Antenelva tidak lalai dan tepat waktu. Aspek keuangan dan finansialnya pada UMKM Cimina Maklo Antenelva, owner memiliki usaha dengan mulai 5 juta dan pendapatnya per bulan mencapai 6 juta. Produksi dan operasional pada SKB. 1. Bahan baku. Pada saat mengorder bahan baku, sebelumnya owner sudah memprediksi stok ketersediaan bahan baku untuk waktu yang telah ditentukan, sehingga owner tidak khawatir akan kehabisan stok bahan baku tersebut. 2. Aspek manajemen operasional. Dalam menjalankan usaha UMKM Cimina Maklo Antenelva yang berprofesional setiap hari dimulai dari jam 9 sampai jam 18 atau jam 6, membuat anak-anak TPA dan masyarakat sekitar memilih jajanan Cimina Maklo Antenelva. Aspek resiko bisnisnya, operasional UMKM Cimina Makro Antenelva rentan terhadap berbagai masalah seperti risiko bahan baku adalah masalah utamanya itu karena ketersediaan dan kualitas bahan baku mentah dapat mempengaruhi produksi dan konsistensi produk akhirnya. Selanjutnya risiko terkait proses produksi seperti kegagalan mesin atau kesalahan manusia dapat menyebabkan penundaan produksi atau produk tidak sesuai standar. Aspek ekonomi dan budaya. UMKM Cimina Makro Antenelva sama sekali tidak merusak budaya yang ada di Payakumbuh ini karena jajanan Cimina Makro merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Melainkan dengan adanya UMKM Cimina Makro Antenelva membawa dampak positif bagi masyarakat sekitar. Analisis mengenai dampak lingkungannya atau AMDAL, bahan baku dari pasar dan setelah sampai baru dilakukan pembersihan. Owner selalu mengutamakan kualitas dan kebersihan dan operasional cimin dan makro tersebut. Analisis kelayakan atau cash flow dan proyeksi atau laba ruginya, pendapatan per hari dari UMKM Cimina Makro Antenelva sebesar 450.000 pendapatan kotor. Untuk laba bersihnya adalah sebesar 200.000, maka pendapatan per bulan yang diproyeksi sebesar 13.500.000 per bulan.
Kesimpulannya, di sini dilihat dari aspek pemasaran Antenelva sudah memasarkan usaha dengan maksimal dan dalam menentukan harga Antenelva sudah sesuai dengan segmentasi pasar. Sedangkan dilihat dari aspek produksi, Antenelva sudah melaksanakan studi kelayakan bisnis dan sudah melakukan analisis berkaitan dengan lokasi usaha. Dari aspek pemasaran dan aspek produksi menyatakan bahwa kelayakan usaha pada UMKM Cimin dan Makro Antenelva layak untuk dijalankan. Sekian dari saya, terima kasih.